Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama Ibu Nifa. Di sini Ibu bakal bahas tentang perbandingan bab 5 semester 2 kelas 7. Buat siswa yang tadi nggak bisa ikut Google Meeting, boleh nonton video ini sampai selesai ya, biar kalian paham materinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal perbandingan dan menyelesaikan permasalahan mengenai perbandingan. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran, kita harus tahu dulu dong perbandingan itu apa. Perbandingan itu adalah kegiatan membandingkan dua atau lebih besaran yang sejenis. Ingat, besarannya harus sejenis, misalnya kilogram dengan kilogram, meter dengan meter, dan sebagainya. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut ya. Di sini Ibu punya sekarung beras dengan berat 6 kg dan satu kemasan beras dengan berat 2 kg. Karena dua-duanya bermuatan sama yaitu kilogram, maka bisa kita tulis perbandingannya langsung. Kayak gini nulis perbandingan. Kalau kalian nulis perbandingan, maka tulisannya kayak gini ya. A banding B. A itu untuk beras yang ada di karung, B itu untuk beras yang ada di dalam kemasan. 6 banding 2 dari beratnya ya, karena di sini berat yang A itu 6 kg, yang B 2 kg. Jadi 6 banding 2. Dibanding ya dibacanya. Oke, kenapa di sini jadi 3 banding 1? Karena di sini kita sederhanakan. 6 itu bisa dibagi dengan 2, 2 dibagi dengan 2. Jadi 6 bagi 2 3, 2 bagi 2 1. Jadi kalau menyederhanakan itu harus dibagi dengan angka yang sama, ingat ya. Oh iya, jadi perbandingannya adalah 3 banding 1. Oke, lanjut. Di sini perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada gambar perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki. Yang bisa kita bandingkan adalah tinggi badannya ya. Nah, misalnya nih, yang perempuan tinggi badannya 1,55 meter, sedangkan yang laki-laki 172 cm. Gimana nih cara kita membandingkannya? Kalian lihat deh. Satuannya belum sama, ini meter, ini sentimeter, maka harus kita samakan terlebih dahulu ya. Oke, kita ubah ya satuannya. Biasanya diubahnya dalam bentuk yang paling kecil, yaitu sentimeter. Oke, kalian masih ingat kan tangga yang kayak gini? Kucing hitam dalam mobil, Desi, apa lagi? Centil, mondar, mandir. Oke, sekarang meter ke sentimeter, kita lihat ini tinggal tambahin M ya. Oke, meter ke sentimeter itu kita lihat ya, meter ke sentimeter itu turun 2 langkah, maka dikali 100, karena setiap turun 1 langkah dikali 10. Kalau misalnya turun 2 langkah jadinya 100, nolnya yang jadi ada 2 ya. Oke, dikali 100 ya. Kita ubah 1,55 meter, ubah menjadi sentimeter, jadinya nolnya kita pundurin, komanya kita pundurin 2 langkah karena dikali 100 tadi ya. Jadinya 155 cm. Oke, sekarang udah sentimeter nih sama. Jadi perbandingan yang perempuan dan banding tinggi laki-laki adalah 155 cm dan 172 cm. Dah seperti ini. Karena ini tidak bisa disederhanakan, maka sudah sampai sini. Oke, untuk latihan di rumah kalian coba ya bandingkan coklat yang ada di sebelah kiri dan coklat ada yang di sebelah kanan. Kalian tulis perbandingannya jadi seperti apa ya. Boleh tulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke soal cerita perbandingan. Di sini Ibu punya soal perbandingan. Perbandingan buku milik Radit dan Jerome adalah 2:3. Jika banyak buku Radit adalah 30 buku, maka banyak buku Jerome adalah. Oke, kalau udah nemu soal kayak gini, ini kan soal cerita. Harus kita tulis diketahui, ditanyakan, dan jawab. Oke, kita cari dulu kita tentukan dulu diketahuinya apa. Ada Radit dan Jerome, berarti Radit banding Jerome. Berapa banding berapa? 2:3. Jika banyak buku Radit adalah 30, Radit yang ini ya, Radit 30, maka buku Jerome adalah Jerome kita tanyain. Oke, sekarang ditanyainnya ditulis dong, ditanyainnya Jerome ya. Nah, sekarang gimana cara jawabnya? Cara jawabnya kayak gini.
Yang ditanyainnya di sini Jerome ya, maka Jerome kita tulis di atas. Per siapa? Per Radit, karena Radit di sini bukunya udah diketahui. Jadi per Radit dikali berapa? 30. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jerome 3 ya, kita tulis 3. Radit 2 ya, kita tulis 2 dikali 30. Oke, kalian boleh ngerjainnya kayak gini. 3 kali 30 dibagi 2 boleh, tapi ibu lebih suka kayak gini. 30 bagi 2 bisa ya, hasilnya 15. 3 kali 15 45. Maka buku Jerome ada 45 buah buku. Lanjut ke soal cerita yang kedua. Ada di sini perbandingan permen milik Fadil dan Andi, ada 2:3. Dan jumlah permen Fadil dan Andi ada 30 butir. Maka banyak permen Fadil dan Andi masing-masing adalah, yuk kita kerjakan. Pertamanya diketahui siapa? Fadil dan Andi. 2:3. Jumlah permen, nah yang diketahuinya kan jumlah permennya Fadil ditambah Andi, hasilnya 30 ya. Nah sekarang ditanya ini siapa? Ditanya ini itu Fadil dan Andi. Fadilnya berapa, Andinya berapa, gitu ya. Oke, sekarang kita hitung. Jawab. Ibu bakal cari yang Fadil, nanti kalian cari yang Andi ya. Oke, karena yang ditanya ini Fadil, maka Fadil di atas per, dan yang diketahuinya jumlah, maka Fadil ditambah Andi dikali berapa? 30, banyaknya permen. Fadil berapa sih? 2 ya. F tambah A nya itu 2 tambah 3. 2 tambah 3 sama, dari perbandingannya ya, dikali 30. Sekarang tinggal dihitung deh. 2 per 2 tambah 3 itu 5. Sebentar, 2 tambah 3 5 dikali 30 berapa nih? Kita hitung. 30 bagi 5 6. 2 kali 6 yaitu 12. Maka jumlah permennya Fadil ada 12 butir. Kalian boleh ya cari yang Andi ada berapa, nanti boleh jawab di kolom komentar, oke? Nah sekarang kita bakal belajar tentang perbandingan berangkai. Perbandingan berangkai itu ada A banding B 3:2 dan B banding C 3:2. Jadi ada sesuatu yang sama nih di sini. B nya sama kan ya, maka itu disebut perbandingan berangkai. Yuk kita coba ke latihan soal. Nah di sini ada latihan soalnya ya. Ibu langsung tulis aja diketahuinya, oke? Biar nanti kalian baca aja soal nomor 3 ini. Di sini ada Bima, Diva, berarti Bima banding Diva. Kemudian ada Diva dan Ferdi, berarti Diva banding Ferdi karena Divanya yang sama. Bima itu 3:2, Bima sama Diva. Oh bentar, gini ya. Bimanya 3, Divanya 2, 3:2. Sekarang Ferdinya Diva sama Ferdi 3:2 juga. Divanya 3, Ferdinya 2. Jangan kebalik ya. Diva Ferdi 3:2, Bima Diva 3:2. Nah sekarang kita harus buat Bima, Diva, dan Ferdi ini sebaris. Ini kan masih 2 baris ya. Nah sekarang harus sebaris. Gimana caranya? Ini dikaliin. 2 kali 3 itu 6, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9. Banding. Ini punya Bima, ini punya Diva, ini punya Ferdi. Oke, di sini diketahui lagi yang Bima 9.000. Yang ditanyakan siapa? Diva dan Ferdi masing-masing. Oke, kita tulis di sini ditanyakan Diva dan Ferdi. Nanti ibu kerjain Diva, kalian cari yang Ferdi ya. Oke, yang 9.000 tadi uangnya Bima. Oke, sekarang kita kerjain. Gimana cara ngerjainnya? Karena yang ditanyainnya Diva, ibu mau nyari Diva ya. Berarti Diva ada di atas per Bima. Kenapa Bima? Karena uang Bima yang diketahuinya. Jadi per Bima dikali 9.000 berapa katanya? Divanya 6, Bimanya 9. Nih lihat dari sini ya. 6 sama 9 dikali 9.000. Kita coret. Hasilnya 1.000. 6 kali 1.000 itu 6.000. Jadi uangnya Diva ada 6.000. Kalian boleh cari yang Ferdi. Oke, kalau dapat boleh tulis di kolom komentar.
Oke, materi selanjutnya kita bakal bahas tentang perbandingan skala. Ini sebenarnya udah dipelajari di pelajaran IPS semester 1. Ibu hanya mengulas saja ya. Tujuan pembelajarannya itu menyelesaikan permasalahan perbandingan skala dan membuat proyek menggambar denah rumah dengan perbandingan skala. Oke. Di sini ada rumus perbandingan skala, boleh kalian tulis biar kalian ingat. Nih yang harus kalian ingat dan harus kalian tulis. Ibu bakal ajarin kalian caranya cari rumus dari segitiga ini, oke? Kenapa sih harus segitiga yang diapalin? Biar kalian cepat apalnya, biar kalian cepat paham, bukan cepat apal. Oke, kalau kalian cari JP-nya kita hapus. Yang yang bersandingan ini dikali artinya. Jadi skala dikali jarak sebenarnya. JS itu jarak sebenarnya ya. S itu skala, JP itu jarak peta, oke? Dikali ya. Oke. Nah, sekarang kalau ibu pengen nyari JS, berarti JS nya dihapus. Yang atas bawah ini artinya dibagi. Jadi JP dibagi skala. Oke, sekarang kalau ibu nyari skala gimana? Kalau nyari skala sama kayak tadi, skalanya dihapus, JP sama JS di atas dan di bawah berarti artinya dibagi. Berarti JP dibagi JS. Gitu ya. Nah, kalian harus ingat ya, JP-nya ada di atas. Nah, dari segitiga ini kalian bisa menurunkan rumus, 3 buah rumus. Jadi ibu nggak mau kalian ngapalin rumus ini karena susah. Jadi kalian hafalin aja segitiga ini, oke? Nah, sekarang ibu punya contoh soal mencari jarak sebenarnya. Nanti untuk jarak peta dan skala bisa kalian pelajari sendiri ya, karena sama aja kok. Oke, sekarang yang harus kita tulis adalah diketahui. Diketahuinya apa? Skala. Skala, skala lagi. S ya. Skalanya 1/250.000. Ini kalian jadikan 1 per, biar kalian nggak lupa, nggak ketinggalan sama satunya, biar nggak lupa. Kalian harus tulis kayak gini, harus, oke? Nah, sekarang jarak pada petanya berapa? 6 cm. JP 6 cm. Skala udah ada, JP udah ada, berarti yang belum ada adalah JS. Nah, sekarang ditanyainnya JS, gimana cara ngerjainnya? Ingat, JS itu tadi rumusnya apa? JP per S atau JP dibagi S. JP-nya berapa? JP-nya 6, Bu. 6 per skalanya 1 per, jangan lupa ya, 1 per 250.000. Kalian suka lupa nih, satunya nggak ke bawah ya. Nah, sekarang jadinya 6. Ibu, aku pusing deh kayaknya, soalnya ini ada per, nggak usah pusing. Per ini artinya bagi. Nah, sekarang tinggal tulis saja 6 bagi 1 per 250.000. Kalau udah ketemu kayak gini, gampang ngerjainnya. Bagi ketemu pecahan jadinya kali, ininya dibalik jadinya 250.000 per 1. Karena dibagi 1 jadi nggak usah ditulis deh. Nah, sekarang tinggal kaliin deh. Ini kali ini berapa? 6 kali 25 yaitu 150. Nolnya sisa 4. 1, 2, 3, 4. Simpen titik kayak gini ya caranya. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Ini baru sentimeter. Ditanyanya AA dalam kilometer. Maka kita ubah sentimeter ke kilometer. Nah, kalau kalian lihat di tangga satuan meter, sentimeter ke kilometer itu naik 5 tangga, berarti nolnya kita hapus 5. 1, 2, 3, 4, 5, sisanya tinggal 15, maka hasilnya 15 kilometer. Oke, sesuai tujuan pembelajaran kita, kalian nanti akan ibu arahkan untuk membuat denah rumah impian kalian. Di sini ada rumah impian ibu, ada 2 kamar, ada 1 kamar mandi, ada 1 dapur, ruang makan, dan ruang tamu. Nanti kalian juga buat di kertas HVS denah rumah impian kalian. Nanti lebih lanjutnya ibu akan kirimkan lewat WA. Oke?
Oke, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.